Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambaras 99 Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan bahas mengenai cara absek atau menangani penumpang yang melakukan tindakan melawan hukum. Sebelum mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambaras 99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu Ambaras 99 Channel supaya tidak ketinggalan video ataupun informasi mengenai dunia penerbangan, khususnya informasi mengenai basic aviation security. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambaras 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah teman-teman, tujuannya sendiri adalah untuk menindaklanjuti pelanggaran ketentuan perundangan yang berlaku dalam penerbangan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi petugas, penumpang, dan masyarakat lainnya. Kategori tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Lalu, bagaimana untuk prosedur pengamanannya? Jadi di sini ada beberapa prosedur penanganan dalam menangani penumpang yang melakukan tindakan melawan hukum. Yang pertama yaitu sensitif terhadap informasi yang berkembang di lapangan. Jadi di sini yang dimaksud adalah jika nanti ada orang yang di kawasan bandara itu memberikan informasi palsu mengenai adanya bom dalam barang bawaannya. Jadi itu merupakan isu atau informasi yang sangat sensitif, yang dimana dilarang kita melakukan bercandaan di dalam kawasan bandar udara itu bahwasanya kita sedang membawa bom. Walaupun di dalam tas atau barang kita itu tidak ada bom, tetapi jika kita bercanda untuk mengatakan ada bom, maka itu sangat sensitif sekali di kawasan bandar udara itu. Jadi jika kedapatan orang bercanda untuk membawa bom dalam barang bawaannya, maka itu nanti akan diproses oleh petugas APSEC yang ada di kawasan bandar udara itu. Lalu yang kedua adalah sesegera mungkin menindaklanjuti dan menuju ke tempat kejadian atau lokasi ketika menerima informasi mengenai adanya tindakan yang melawan hukum di lingkup wilayah kerjanya, khususnya di mana di tempat kita bertugas sebagai aviation security airline. Jadi yang dimaksud di poin 2 ini adalah kita sebagai petugas aviation security dari maskapai ketika mendapatkan informasi mengenai adanya tindakan melawan hukum, maka kita sebagai petugas APSEC Airline sesegera mungkin menuju lokasi di mana informasi tersebut berada. Misalnya di area check-in, di mana di wilayah tempat dari counter check-in maskapai itu sendiri, ataupun nanti di area gate di mana di ruang tunggu di mana tempat calon penumpang dari maskapai tempat kita bekerja itu, dan mungkin saja di area atau di wilayah pesawat udara itu sendiri. Maka kita harus bertindak cepat untuk menangani masalah ataupun informasi mengenai tindakan melawan hukum tersebut. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita sebagai aviation security dari maskapai harus berkoordinasi dengan petugas yang menyampaikan informasi atau menerima informasi untuk mendapatkan kronologis secara detail terkait peristiwa yang dimaksud. Jadi di sini maksud dari poin ketiga ini adalah jika kita menerima informasi dari petugas ataupun staf-staf lain dari maskapai tempat kita bekerja, itu nanti kita harus berkoordinasi dengan petugas tersebut yang menginformasikan bahwasanya ada salah satu penumpang melakukan tindakan melawan hukum. Lalu nanti kita
minta penjelasan atau minta informasi secara detail dari petugas tersebut. Lain halnya jika kita langsung yang mendapatkan informasi atau mendengar informasi dari pelaku tersebut. Nanti kita sebagai absek dari maskapai itu harus menindaklanjuti tindakan yang melawan hukum tersebut. Lalu di sini untuk langkah yang keempat adalah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil tindakan atau langkah selanjutnya. Lalu maksudnya di sini adalah kita sebagai absek dari maskapai itu nanti berkoordinasi atau melakukan proses interogasi terhadap orang yang menginformasikan tindakan melawan hukum tersebut untuk kita proses nanti lebih lanjut, apakah benar dia membawa bom atau hanya bercanda. Walaupun itu cuma bercanda, nanti kita akan tetap melakukan proses interogasi lebih dalam untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Lalu untuk poin yang kelima adalah di sini security officer ataupun leader kita nanti akan melakukan investigasi awal terhadap si pelaku. Untuk poin keenam, nanti di sini kita harus melaporkan setiap perkembangan informasi dan situasi di lapangan terhadap atasan kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi di sini nanti kita petugas di lapangan beserta dan kru kita itu akan melaporkan seperti apa kejadian dan bagaimana situasi atau kondisi di lapangan kepada atasan kita, baik secara email maupun by telepon, untuk berkoordinasi langkah selanjutnya yang akan diambil atau dilakukan. Jadi seperti itu tugas kita sebagai absek dan maskapai jika menemukan tindakan melawan hukum di wilayah kerja kita. Lalu di sini untuk poin yang ketujuh adalah kita sebagai absek dan maskapai itu melakukan koordinasi dengan petugas dari absek bandar udara itu jika nanti si pelaku ini agresif dan tidak dapat ditangani secara internal. Jadi maksudnya di sini adalah nanti kita dari petugas absek dan maskapai itu jika menemukan pelaku tindakan melawan hukum melakukan tindakan anarkis ataupun melawan sehingga merusak peralatan yang ada di area bandar udara itu sendiri. Nanti di sana kita sebagai absek dan maskapai harus melakukan koordinasi dengan tugas dari bandar udara itu. Karena bagaimanapun juga properti yang ada di bandar udara itu adalah milik dari Angkasa Pura. Jadi jika sudah merusak properti dari bandar udara itu, maka kita harus berkoordinasi dengan absek dari Angkasa Pura itu sendiri untuk tindakan selanjutnya. Lalu untuk poin yang ke-8 adalah kita berkoordinasi dengan Departemen Legal melalui Security Manager jika diperlukan untuk diteruskan ke pihak kepolisian. Nah, jadi di sini jika hal pada poin nomor 7 tersebut terjadi, malah si pelaku lebih agresif lagi, maka kita akan berkoordinasi dengan absek manager dari Angkasa Pura tersebut. Kita serahkan kepada Angkasa Pura tersebut untuk nanti ditangani oleh kepolisian. Tetapi di sini kita sebagai absek dari maskapai tidak lepas tangan 100% dari kejadian tersebut. Nanti kita sebagai absek dari maskapai yang bertanggung jawab dari kejadian tersebut akan memberikan penjelasan dan kesaksian bahwasanya si
penumpang tersebut benar melakukan tindakan melawan hukum. Jadi seperti itu. Lalu untuk poin yang ke-9 adalah kita harus mengumpulkan barang bukti dan kelengkapan data lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut untuk dilaporkan kepada atasan. Jadi maksudnya di sini adalah nanti kita harus mengumpulkan data-data dari si pelaku seperti tanda pengenal, lalu boarding pass, serta nanti kita minta kesaksian dari petugas-petugas di sekitar kejadian yang mengetahui hal tersebut untuk nanti kita laporkan kepada atasan kita. Lalu untuk poin yang ke-10 adalah kita sebagai APSEC dari maskapai harus membuat laporan kejadian. Di sini kita sebagai APSEC maskapai harus membuat laporan mengenai kejadian tersebut melalui email. Jadi mulai dari awal kejadian sampai selesai penanganan masalah tersebut kita harus jelaskan melalui email tersebut, serta nanti kita akan membuat laporan atau mengisi laporan tentang kejadian di hari atau jam ataupun penerbangan itu sendiri. Jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan mengenai cara APSEC maskapai menangani tindakan melawan hukum yang terjadi di wilayah kerja kita. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe Embarrass Management Channel, supaya di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi mengenai basic aviation security. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Embarrass Management Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video Embarrass Management Channel lainnya. Sampai jumpa.